Kombipar dan Luxury Toys bekerjasama menyelenggarakan Celebrity Pro-Am di Gunung Gelis Country Club Bogor. Mari kita undang para narasumber kita Kak Sultan, yaitu Ya, kembali kita undang lagi yang terhormat Bapak Michael Wanandi. Pak Michael, kembali silakan dari PT Kombifar. ya, Langsung saja Pak. Bapak Weli Chandra dari CEO Luxury Toys. Yang berikutnya kembali Bapak Agung Budiman dari Gunung Gelis Golf Resort. Dan tentunya yang tidak asing lagi, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Raffi Ahmad. Yeay. Celebrity Pro-Am akan diikuti sebanyak 30 pegolf profesional dan 90 pemain amatir termasuk selebritas. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih kedatangannya Pak Raffi Ahmad AA. Wah, ini merupakan suatu kehormatan datang ke kantornya Kombifar. Jadi teman-teman media, ini saya ingin menjelaskan konsep kenapa sih kali ini kita bikin Pro-Am Celebrities ya. Jadi sebenarnya tadi kan saya sudah ceritakan bahwa Kombifar sudah mengadakan support turnamen ADT ya, Kombifar Championship, dan 2 tahun terakhir ini termasuk yang tahun ini ada Indonesian Pro-Am. Itu ada turnamen yang seriusnya, dan biasanya selalu di hari keempatnya atau di weekendnya itu kita memberikan turnamen namanya dengan amatir ya, jadi cuma fun pro-am yang biasa, yang cuma hanya fun aja, dan konsepnya biasanya scramble, jadi memberikan pengalaman pada teman-teman saya untuk bisa bermain dengan para pro-nya. Jadi konsep yang biasanya cukup umum yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita ingin merubah, karena dari tahun ke tahun kita pikir karena udah makin lama udah makin banyak ya. Kalau waktu di tahun 2016 nggak banyak yang bikin Pro-Am, tapi sekarang konsep Pro-Am di mana-mana udah ada Pro-Am. Cuma yang saya rasa yang belum ada di Indonesia itu adalah Pro-Am yang konsepnya celebrities. Dan tentunya ini juga dari inspirasi dari Amerika, yang kalau ada Pro-Am AT&T di Pebble Beach itu biasanya mereka mengundang para selebritis. Ya, selebritis itu biasanya para atlet, bisa aja bukan atlet yang non golfers, bisa para CEOs yang terkenal, dan juga tentunya para artisnya ya, selebritisnya. Jadi ini konsep yang saya pikir bisa dikembangkan atau dimulai di Indonesia juga, karena di Indonesia tidak kalah banyak selebritisnya. Yang ini ada AA yang saya rasa tidak asing lagi dan udah banyak yang kenal. Masalahnya Raffi ini belum pernah main golf nih rasanya nih ya. Nah, dia jagonya tenis ya, kita tahu ya. Dari sinilah ya, tenis ini saya kalah mulu sama Raffi. Jadi saya pikir, wah, bagaimana kalau kita tantang Raffi ini untuk main golf gitu ya. Tentunya perlu waktu ya, karena tentunya Raffi belum pernah main golf, tapi kita ingin memberikan dia semangat ya untuk bisa belajar golf, karena saya percaya golf adalah olahraga yang bisa dimainkan dari sejak usia yang sangat muda sampai usia yang paling sangat tua gitu ya. Kalau olahraga maraton nggak bisa bro, kalau 80 maraton berat ya kan. Tapi golf saya rasa adalah suatu investasi ya, karena mudah-mudahan Raffi juga bisa melihat ini adalah investasi di mana pasti kalau sudah kecantol, orang-orang yang tahu golf itu udah cantol, udah hobi golf itu adiktif banget, lebih adiktif lagi daripada tenis. Nah ini Raffi bisa tanya nih, ini juga Pak William, Pak Agung juga udah kecantol sama golf, nggak mau olahraga yang lain biasanya udah di golf. Jadi ini yang kita ingin kembangkan, dan kalian juga tahu di media banyak juga artis-artis atau selebriti yang sudah mulai main golf, dan bahkan beberapa mereka juga cukup bagus ya. Jadi inilah saya rasa memberikan suatu wadah di mana Pro-Am Celebrities ini memberikan kesempatan kepada selebritis untuk main dengan professional players. Jadi kira-kira itu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang menyediakan lapangannya ya, tentunya untuk bisa memberikan kesempatan juga supaya para selebritis ini juga tahu bahwa Gunung Gelis ini lapangan yang unik, bagus, ya kan, udaranya sejuk ya, view-nya juga luar biasa gitu ya. Jadi mereka juga bisa lihat bahwa lapangan ini adalah lapangan yang sangat baik, dan tentu juga ada resortnya, ada hotelnya juga di situ ya. Mereka kalau mau nginep bisa nginep di situ juga. Dan di sini acara yang khususnya juga didukung oleh TDA ya. Jadi Pak William ini yang memberikan support juga, tentunya Pak William adalah owner dan pemilik daripada TDA Luxury Toys. Jadi ini juga salah satu lifestyle baru ya. Jadi banyak di Indonesia ini punya kita kembangkan lifestyle. Jadi bukan hanya di olahraga, tapi juga di kegemaran para orang Indonesia juga terhadap mobil ya, lifestyle mobil. Jadi ini mereka juga mengambil inisiatif untuk mensupport acara kita. Jadi terima kasih Pak William atas idenya, yang memberikan ide sesuatu yang berbeda ya. Jadi bukan hanya olahraga saja, tapi juga dikombinasi dengan entertainment.
terakhir juga saya mengucapkan terima kasih kepada Top Golf juga yang tentunya akan mensupport ya daripada aparelnya ya. Jadi dari equipment Raffi ya. Raffi kan nggak usah beli alat golf gitu ya, terus sudah disediakan untuk bisa belajar, bajunya, topinya, semuanya akan dilengkapi. Jadi terima kasih banyak atas Top Golf dan terutama brandnya WEG nih ya. Ini WEG brand anak muda ya saya rasa ya. Jadi ini sesuatu yang juga kita ingin introduce ya di Indonesia, brand anak muda yaitu namanya WEG ya. Kira-kira gitu konsepnya. Terima kasih Pak Michael. Berarti jelas bukan dijebak, Iya. tapi di challenge, ditantang. Oke. Pak Michael mencari kesempatan untuk bisa menang. Siap. Itu dia. Baiklah, selanjutnya kita pengen dengar juga dari Pak Welly Chandra. Jadi keterlibatan TDA itu apa sih Pak di dalam turnamen ini kalau boleh tahu? Terima kasih teman-teman media, TV, dan Pak Michael, Pak Agung, Pak Raffi. Jadi si Pak Michael waktu itu cerita bahwa dia mau bikin turnamen Celebrity Pro Am. Dan saya rasa wah kayaknya ini bakal seru banget gitu kan. Dan saya tanya apakah saya bisa tap in karena ini acaranya bakal fun. Dan buat TDA sendiri acara ini cocok untuk kita punya customer loyalty program. Jadi saya rasa sih acaranya ini bakal seru banget dan ini belum pernah ada sebenarnya menurut saya di Indonesia. Oke, baik Pak. Jadi ada rencana juga Pak nanti dimunculin juga mobil-mobil mewahnya untuk selebritis supaya kayak test drive kayak gitu Pak? Rencana sih ada. Biar lifestyle masuk ya Pak ya? Iya betul. Oke, siap. Sejak kapan sih tiba-tiba golf nih? Sejak simulator golf dibuatin sama Kobi Farma Michael di rumah saya. Luar biasa. Baru jadi kemarin, tapi belum saya coba. Baru nanti Senin saya coba. Luar biasa. Tapi udah tahu cara ngidupinnya, udah tahu kan? Udah tahu. Udah tahu. Udah kemarin diajarin sama. Oh lebih bagusan punya gua. Tapi yang ngasih dia sih. Karena kita tahu sendiri. Yang ngasih Kobi Farma. Luar biasa. Sekarang udah langsung turnamen Pro Am. Gak tanggung-tanggung, tepuk tangan dong buat Raffi Ahmad. Berarti belum pernah turun lapangan? Belum. Gak apa-apa. Belum. Oke, jadi terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kobi Far, untuk Pak Michael, dan juga untuk Pak Welly, buat Pak Agung juga, Bulu Gelis. Jadi buat saya ini tantangan tersendiri, tantangan terbaru. Biasanya saya ini kalau main olahraga yang ada lawan ya, lawannya kalau selatihan dengan sungguh-sungguh, lawannya kalah terus. Desta kalah, semua banyak kalah, mau siapa, tenis, badminton, bola pada kalah. Ternyata saat saya mempelajari semuanya, ternyata kalau untuk golf itu berbeda. Kita bukan melawan orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita melawan diri kita sendiri, itu adalah tantangannya saya. Tetapi saya pas melihat olahraga golf ini, oh benar ya, ternyata golf ini beda. Dia gimana caranya kita bisa memanage diri kita, bisa memanage mood kita, bisa memanage semuanya, jadi memanage tentang diri kita. Ternyata musuh terbesar bukan orang lain, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau di golf, saat kita bisa memanage dan mengalahkan diri kita sendiri, lihat tuh, pemain golf itu rata-rata orang kaya, makanya mereka pada sukses. Ya. Jadi penting bahwa kita bisa memanage untuk kita mengalahkan ego diri kita sendiri. Itulah filosofi yang gue pengen pelajarin, makanya gue tertantang untuk pengen main golf. Terima kasih untuk Kobi Far, terima kasih untuk Pak Michael Wanadi. Kita tunggu kejutannya dari Raffi Ahmad di Pro Am, Celebrity Pro Ya Am. pasti kejutan, pasti kita kepukul. Makanya gue pengen nantang Andre Taulani suruh ikutan lah. Andre Taulani. Ada pelatihnya ntar bos. Gitu lah bos. Tenang aja. Pokoknya gue amatir dulu lah yang ini. Baiklah. Event Celebrity Pro Am tersebut merupakan turnamen satu hari dengan melibatkan para pegolf profesional yang berlangsung pada 14 September di Gunung Gelis Country Club. Nah ini pertama kali ya kayaknya kita bikin celebrity turnamen. Jadi idenya Pak Michael itu sangat cemerlang sekali. Kalau kita sebagai as a golfer memang passionnya mau grow the game, makin banyak yang main. Tapi kali ini yang main selebriti nih, lucu-lucu juga nih. Ceweknya masih lucu-lucu nih. Nah, Pak Raffi belum pernah main golf nih. Itu dia nih. Saya kasih tips boleh nggak? Boleh dong. Dorong-dorong aja. Oke. Dorong-dorong aja. Dorong-dorong aja. Jadi kalau dia mukul lawannya didorong gitu aja gitu. Ya, jadi tentunya semakin banyak peminatnya,
kita juga senang. Dari saya, Pak Welly, Pak Michael, memang semangatnya itu kan untuk growing the game ya. Jadi the more involvement itu lebih baik. Tentunya dengan ada dari pihak kalangan selebriti terlibat, itu juga akan memberikan because they are role models, dan itu akan memberikan inspirasi ke yang lain untuk mulai mencoba olahraga ini. Jadi terima kasih Pak Raffi. Sama-sama. Ya mungkin saya ingin tambahkan apa yang Pak Agung ya. Jadi memang kita memilih Raffi sebagai bisa menginfluence pemain-pemain golf di Indonesia ya, untuk bisa meningkatkan juga Indonesia ini punya potensi banyak ya. Jadi kita bisa melihat kalau dari sepak bola ya under 17, under 20 juga Indonesia sudah mulai menjadi pemain-pemain yang udah lebih meningkat kelasnya ya. Dan Raffi juga dikenal untuk yang salah satu yang menginfluence tenis lagi ya. Tenis ini sempat redup, tiba-tiba hidup lagi gitu. Jadi saya melihat bahwa di Indonesia juga banyak lagi olahraga yang sebenarnya Indonesia ini punya potensi tapi jarang atau terlihat ya kemampuan daripada pemain-pemain Indonesia. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa menimbulkan juga pemain-pemain Indonesia yang berkaliber ya, bukan hanya Kevin aja, Joey, tapi juga banyak lagi di sini juga ada Bradley yang kecil ya di situ masih muda. Jadi saya juga berharap lebih banyak lagi pemain-pemain muda seperti Bradley yang suatu saat bisa membawa harum nama Indonesia. Itu sih, jadi golf juga di Indonesia juga pasti punya potensi-potensi di mana pemain masyarakat Indonesia atau ada orang Indonesia yang bisa menjadi pegolf dunia. Asik. Oke. Ini udah gua deg-degan ya, mau beli golf enggak dikasih. Emang doa pulang haji begini kan begini sih. Mungkin topinya juga yang disponsori oleh Top Golf dari WAK boleh dikeluarin sekalian ganti. Terima kasih. Luar biasa. Udah mesti pakai uang sekarang, bro. Kita taruh di tengah ya. Siap. Belum ada teman-teman dari TV yang akan meliput, jadi teman-teman yang sudah foto sudah, kalau sudah kita kasih kesempatan teman-teman media di belakang. Kita sudah senyum. Oke, teman-teman yang foto di depan. Buat teman-teman yang di belakang TV. Oke, sip, kasih semangat kakak Raffi, pokoknya bisa aja dah. Rahasianya apa Pak Agung? Dorong aja, sapu aja udah. Yang penting maju aja ya. Betul. Teman-teman media sudah? Oh, kalau disuruh tanya aja nggak mau nanya ya. Tenang, kita masih banyak. Puas-puasin. Udah? Oke, sip. Aku hari ini sama Pak Michael, sama Bro Michael. Ada Pak Welly juga, ada Pak Agung juga. Ini terutama Pak Michael nih. Saya dikasih banyak surprise, dikasih perangkat stick golf, dibayar endorse, super. Terus juga ada simulator juga di rumah saya, nanti lihat aja. Jadi di rumah Under 16 itu ada lapangan tenis, ada badminton, ada simulator golf. Jadi pelatihnya lagi. Ada pelatihnya lagi. Jadi emang ini orang-orang gila main golf. Gue disuruh gila main golf juga, tapi justru aku tantangan baru, aku pengen belajar. Kapan sih mulai golf? Perbesok. Enggak, tapi kan yang amatir, gue ikutin nanti yang selebriti amatir. Selebriti amatir semua, tapi ada sih yang jago ya. Ada nggak artis yang jago siapa? Ada. Siapa bro? Gading itu lumayan Gading. Gading Lumayan. Gading kan udah lama. Raffi, untuk menghadapi Pro ini, rencananya ada nggak sih schedule tertentu untuk latihan-latihan? Ini simulator udah dibikinin sama Pak Michael, sama temen aku, sama Pak Michael, dan langsung kayaknya kan setiap hari aku bisa latihan, bisa ngedrill sendiri gitu. Bilangnya ngedrill ya. Bener nggak sih? Ya bisa pukul-pukul. Praktis. Bisa praktis. Ya kita lihat lah. Karena kalau golf itu lawannya bukan orang lain, tapi lawannya diri sendiri. Justru kalau kita udah bisa mengalahkan diri sendiri, lihat orang golf kan kaya-kaya, berarti dia sudah bisa memanage dirinya untuk mengalahkan egonya sendiri. Jadi kaya-kaya deh. Kira-kira Optimis kaya, doain aja gue bisa kaya. Biar nular. bisa memenangkan
Ya ini kan sebenarnya exhibition Ya, fun games. ini kan acaranya Pro M, kan mainnya scramble, jadi mainnya baseball. Jadi pasti ntar ada pro, ya mungkin kebanyakan pro yang akan bantuin ya untuk pukulan-pukulan yang terbaiknya. Tapi di sini kita pengen supaya ada selebriti juga bisa punya experience main dengan pro lah. Itulah mulai dari situ supaya makin lama ntar tentunya Raffi juga makin lama bisa makin mahir ya main golfnya. Yoi, jadi tahun yang sekarang kita masuk dulu untuk seru-seruan dulu. Yang penting akunya belajar dulu ya di golf. Yang penting fun dulu, ya kan? Mesti bisa fun. Betul, betul. Sip. Kalau untuk konsep programnya ini yang pertama kali. Kalau untuk konsep selebriti saya pertama kali. Kalau untuk Indonesia Pro M yang kedua kali. Jadi dengan adanya selebriti ya, harapannya memberikan influence ya. Semoga olahraga ini makin populer, makin bertambah pemainnya, dan tentunya harapan yang terakhirnya bisa melahirkan atlet-atlet nasional yang bisa bertanding di luar negeri, kita di tingkat internasional.